Puji nama Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Sekali lagi ya, ada haleluya? Berapa banyak yang diberkati sore hari ini? Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kita semua sangat diberkati oleh Tuhan, kita merasa bersyukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Nah saudara, kita sore hari ini mari kita mau siapkan hati kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan judulnya hari ini adalah kecukupan Alkitab. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3, kecukupan Alkitab. Nah saudara, kalau saudara perhatikan atau mengikuti ibadah gitu ya, dari bulan Januari sampai Februari, kita sudah banyak sekali belajar tentang firman Tuhan saudara ya. Dan kaitannya dengan tema besar kita, yaitu adalah firman sebagai dasar hidup. Di bulan Januari kita belajar tentang pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan lewat saat-saat teduh. Ya, pentingnya firman Tuhan. Di bulan Februari kita sudah pernah belajar bahwa Alkitab itu bisa dapat dipercaya, kita belajar otoritas Alkitab. Nah sore hari ini kita akan belajar tentang kecukupan Alkitab. Ya, nah kita akan sama-sama baca ayat pokok kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya rindu kita bangkit berdiri sekali lagi saudara untuk menghormati firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan ayat pokok kita ini sama-sama. Karena ayatnya hanya satu ayat saudara ya, cukup pendek. Jadi saya rindu kita baca dengan suara yang keras saudara ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah gereja kita saudara ya, memang kita pernah membahas ayat ini saudara ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita pernah belajar hal ini. Nah tapi sore hari ini saya mau menekankan di sisi yang berbeda saudara. Kalau pada waktu itu kita belajar di kata yang pertama, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Penekanannya ada di situ saudara ya. Artinya kita percaya bahwa kitab suci atau Alkitab yang saudara miliki itu dinafasi langsung oleh Allah. Sekalipun itu ditulis oleh manusia, tapi kita percaya bahwa Alkitab itu sempurna dan tanpa kesalahan saudara. Ya. Nah sekarang kita akan belajar bahwa Alkitab itu cukup bagi kita. Nah mungkin saudara bertanya-tanya ya, mungkin baru pertama kali mendengar istilah kecukupan Alkitab, saudara. Nah, apa maksudnya dari kecukupan Alkitab? Ya, kita belajar dulu ini supaya kita tahu, saudara ya. Nah, perhatikan, saudara. Arti dari kecukupan Alkitab adalah Alkitab adalah firman Tuhan yang cukup bagi kita untuk mengenal dan mengetahui karakter Allah, tujuan kita diciptakan, asal-usul alam semesta dan manusia, juga tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Alkitab juga cukup bagi kita sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Pelan-pelan saudara sekali lagi ya. Kecukupan Alkitab adalah firman Tuhan yang cukup bagi kita untuk mengenal siapa itu Allah, karakternya. Tujuan mengapa kita diciptakan. Karena itu adalah pertanyaan terbesar saudara ya. Mengapa saya diciptakan? Kenapa saya harus ada di dunia ini? Alkitab cukup bagi kita untuk menjelaskan hal itu. Karena itu sudah ada dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Asal-usul alam semesta, manusia, kejatuhan manusia. Dan kita melihat bagaimana pada akhirnya Allah menebus kita dari dosa. Bagaimana Allah akhirnya merestorasi seluruh bumi ini pada akhirnya nanti. Kita melihat di kitab Wahyu ada langit dan bumi yang baru. Nah selain itu Alkitab juga cukup bagi kita untuk kita jadikan pedoman dan tuntunan hidup saudara. Artinya
Alkitab cukup bagi kita untuk mengenal Allah dan karakternya. Dia itu maha kasih, dia adil, ya, dia itu setia, dan banyak lainnya karakter Allah yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Cukup bagi kita untuk melihat Alkitab saja siapa Allah yang kita sembah. Tidak perlu lagi sumber yang lain, saudara. Ya, karena Allah sudah menyatakan siapa dia di dalam Alkitab. Sumber kita hanya satu untuk mengenal Allah, yaitu Alkitab, saudara. Ya. Nah kemudian Alkitab cukup bagi kita untuk mengetahui tujuan kita diciptakan. Kalau saudara bertanya-tanya, kenapa saya diciptakan di dalam dunia ini? Lihat Alkitab. Di situ sudah tertulis ada kenapa kita diciptakan di dalam dunia ini. Apa rencana Allah untuk dunia ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi sumber yang lain untuk mengetahui tujuan kita. Kita nggak perlu lagi tanya primbon. Gak usah, saudara. Kita tidak perlu lagi baca ramalan bintang. Bintang saya apa ya? Scorpio, Sagittarius. Oh, Sagittarius itu orangnya seperti ini. Enggak. Alkitab sudah cukup bagi kita, saudara. Untuk memberitahu kita tujuan kita diciptakan. Alkitab cukup bagi kita untuk mengetahui asal-usul alam semesta. Sehingga kita tidak perlu lagi menebak-nebak, saudara. Karena sudah sangat jelas di Kejadian dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, stop sampai di situ. Nggak perlu lagi, oh iya ada energi ini, energi itu, sehingga tidak perlu Allah untuk mencipta dunia ini terjadi, tidak butuh Allah untuk supaya dunia ini bisa terjadi teratur seperti ini. Enggak, saudara. Kita tahu dengan iman bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan kita tahu di kitab Kejadian bahwa manusia bukan hasil dari evolusi monyet, saudara. Amin, saudara. Masih ada yang percaya bahwa kita itu dulunya monyet, saudara? Jangan percaya, karena di TV banyak yang bilang seperti itu ya. Saya juga dari kecil suka nonton, saudara. Oh ternyata kita dulu itu monyet. Saya percaya loh, saudara ya. Sampai kelas 3 SMP saya akhirnya belajar teori Darwin. Oh ternyata itu salah, saudara ya. Ya waktu itu belum sungguh-sungguh mengikut Kristus, saya nggak tahu. Ketika Tuhan membentuk Adam dan Hawa, membentuk Adam dengan tangannya sendiri, dia nggak bentuk Adam monyet dulu, enggak, saudara. Seperti kita. Ya, jadi kita tahu dengan pasti asal usulnya manusia. Itu dulunya bukan monyet, bukan hewan dari laut terus ke darat punya kaki, punya tangan, akhirnya jadi manusia. Enggak, saudara. Kita tahu dengan pasti di dalam Alkitab, Alkitab cukup memberitahu kita siapa kita di dalam Tuhan. Nah kemudian Alkitab cukup bagi kita untuk menuntun hidup kita. Cukup, Alkitab itu cukup bagi kita untuk memberikan kita pengharapan. Alkitab itu cukup bagi kita untuk memberikan kekuatan. Alkitab itu cukup bagi kita untuk memberikan kita penghiburan di kala kita susah, saudara. Jadi kita tidak perlu lagi mencari di tempat yang lain. Amin, saudara. Alkitablah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa hal ini begitu penting, saudara? Kenapa penting bagi kita untuk percaya dan mengetahui bahwa Alkitab itu sudah lebih daripada cukup bagi kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri sendiri. Alkitab itu cukup bagi kita untuk menjadi penuntun kehidupan kita. Kenapa penting bagi kita sore hari ini belajar kebenaran firman Tuhan ini, kecukupan Alkitab? Jawabannya adalah karena kita sedang menghadapi yang namanya tantangan zaman. Kita sedang menghadapi yang namanya tantangan zaman. Apa maksudnya tantangan zaman di sini, saudara? Nah, perhatikan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin modern, maka manusia bisa mendapat berbagai akses pengetahuan melalui internet. Sekarang semuanya serba instan, saudara ya. Manusia mendapat berbagai akses dengan sangat mudah pengetahuan melalui internet. Nah, perhatikan, sehingga menganggap Alkitab itu tidak begitu penting lagi, saudara. Ini yang sedang terjadi. Saya bisa tahu semuanya lewat Google kok.
Saya bisa tahu, oh supaya saya baik itu seperti apa. Saya nggak perlu Alkitab lagi. Itu yang terjadi saat-saat ini. Ya, di luar negeri pun banyak. Orang-orang luar negeri apalagi saudara, anak-anak mudanya gereja-gereja sudah mulai kosong. Karena menganggap kekristenan sudah lagi tidak relevan dengan kehidupan mereka. Nggak lagi nyambung dengan permasalahan mereka. Ya, nah tantangan ini membuat Alkitab dirasa tidak cukup untuk memberikan gambaran yang utuh dan dianggap kuno dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Semakin hari, semakin modern, semakin canggih, sehingga banyak orang berpikir, oh Alkitab ini sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Oh ini tulisan ribuan tahun yang lalu, ini udah gak relevan dengan permasalahan saya sekarang. Nah itu yang sedang terjadi saudara. Alkitab dirasa tidak lagi relevan untuk menjawab kebutuhan umat manusia. Atau mungkin kita pun sudah mulai berpikir, oh kayaknya Alkitab ini sudah tidak bisa lagi menjawab persoalan pergumulan saya. Sehingga akibatnya apa saudara? Perhatikan, apa akibatnya ketika kita berpikir Alkitab itu sudah dirasa tidak nyambung lagi dengan kehidupan kita. Ya, kalau mungkin kita baca mungkin karena wajib atau karena disuruh begitu ya. Tapi mungkin dari dalam hati kita sudah merasa Alkitab ini sudah tidak relevan lagi untuk menjawab pergumulan dan persoalan saya. Sehingga apa yang terjadi? Perhatikan saudara, banyak orang perlu sumber lain selain Alkitab. Nah ini yang terjadi, perhatikan saudara, berapa banyak orang Kristen datang ke gereja tapi masih pergi ke orang pintar saudara. Saya nggak tahu apakah dia merasa dirinya kurang pintar sehingga datang ke orang pintar saudara. Padahal sebenarnya orang pintar itu nggak pintar-pintar amat saudara ya. Karena takut, kalau dukun kan kayaknya itu gelap banget gitu saudara ya. Jadi bilangnya orang pintar. Berapa banyak saudara? Saya sendiri dalam kehidupan saya tahu ada beberapa orang, loh dia ini Kristen tapi kok pergi ke dukun untuk mencari jawaban. Gimana kalau saya bisnis ini? Kira-kira akan berhasil atau enggak? Wah. Perhatikan saudara, berapa banyak orang Kristen yang percaya ramalan saudara. Nanti di festival-festival apa, kartu tarot, oh datang. Gimana jodoh saya sama dia pak? Tolong kasih lihat, oh nanti dibaca garisnya. Padahal kita nggak pernah tahu ya, dia bisa aja ngarang, kita nggak tahu loh saudara ya. Oh ini garisnya begini, kalau nyambung ininya, kalau bentuknya mangkok seperti ini artinya kamu, wah itu udah kemana-mana saudara. Dan kita percaya itu. Kita baca di koran, oh Sagittarius tuh orangnya begini, keras kepala dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut apa yang kita baca, oh iya keras kepala ya berarti saya harus keras kepala. Saya Sagittarius bintangnya. Banyak orang Kristen yang masih percaya ramalan-ramalan seperti itu, saudara. Mau bikin bisnis, Pak, saya kasih saran bangunannya jangan ngadep utara, Pak. Nanti yang lain semua yang ngadep barat, dia ngadep utara sendiri. Ya, karena secara feng shui itu tidak bagus. Harus membelakangi matahari, katakanlah seperti itu ya. Tanpa kita sadari, seringkali kita masih suka percaya dengan kepercayaan-kepercayaan itu, saudara. Tanpa kita sadari. Jangan duduk di pintu, nanti jodohnya jauh. Jangan makan harus dihabisin, nanti pacarnya berewokan, gitu-gitu, saudara ya. Kita percaya hal-hal seperti itu, saudara. Tadi pagi Ibu Gembala bahas tentang sio. Tahun ini tahun apa? Naga kayu, saudara ya. Wah, iya. Karena saya sionya tikus, kayaknya saya nggak cocok. Nah, tadi kita bahas itu tadi pagi. Karena tanpa kita sadari, kita masih percaya hal-hal itu. Saya sio tikus tanah, kamu naga air. Wah kita nggak cocok, kita ciak nanti. Ya kita bisa berantem, ciak itu berantem betul ya kalau nggak salah ya. Kayak nggak cocok gitu kalau kita melakukan bisnis berpartner bersama-sama. Saya harus tahu dulu sio kamu apa. Wah. Ini bahaya sekali, oh saya ini sio anjing, padahal kita manusia ya. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita tidak seperti anjing, badak, kuda, enggak saudara.
Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Amin, saudara ya. Jadi sebagai orang Kristen yang percaya Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, kita tidak lagi percaya hal-hal seperti itu. Kita percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena saya menghindari nomor 13, saya menghindari nomor 4 karena itu sial. Enggak, saudara. Di dalam Kristus semua hari baik, semua angka baik, amin. Jadi jangan lagi percaya, saya gak mau pakai nomor 13 Pak, sial. Makanya saya dari dulu SMA kalau olahraga saya selalu pakai nomor punggung 13. Karena saya gak pernah percaya hal itu. Motivasi saya untuk buktiin sama orang-orang kalau nomor 13 itu gak apa-apa gitu loh. Nomor 4 itu gak apa-apa. Gak ada hubungannya dengan kesialan, gak ada saudara. Di dalam Kristus, ya kita semua diberkati lewat Kristus. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita tidak lagi percaya hal-hal tersebut. Banyak orang Kristen yang rajin datang ke gereja tapi masih percaya sesuatu yang mistis. Jangan melakukan hal ini nanti roh leluhur kita marah loh. Kita nggak takut orang tua kita marah tapi takut leluhur kita marah, saudara ya. Lebih takut sama orang yang sudah nggak ada. Ya nanti leluhur kita marah. Jangan dikasih nanti dia bisa sedih dan lain. Kita nggak percaya itu, saudara. Ya, banyak orang Kristen rajin datang ke gereja tapi masih simpen jimat, saudara. Itu banyak sekali, saudara. Ya, ingin mencari petunjuk lewat keris yang dia punya. Nah, itu enggak seperti itu, saudara. Kita harus bertobat sekali kalau kita masih melakukan hal itu. Ya, banyak orang Kristen lebih senang pergi ke motivator-motivator. Karena apa? Karena dirasa kalau motivator itu lebih aplikatif daripada Alkitab. Saya lebih senang, kayaknya lebih aplikatif. Banyak orang Kristen lebih senang pergi ke hipnoterapi, saudara. Daripada pergi ke firman Tuhan lebih dulu untuk menyembuhkan jiwanya. Mereka pergi ke tempat-tempat seperti itu karena apa? Merasa firman dan Alkitab tidak cukup untuk menenangkan jiwanya. Padahal kita baca dengan jelas di Mazmur, firman Tuhan adalah kekuatanku yang menenangkan jiwaku. Jadi Alkitab lebih dari cukup untuk memberikan kita kekuatan sebenarnya. Banyak orang Kristen lebih menyukai metode-metode sekuler untuk membantu mereka memecahkan permasalahan mereka. Padahal kalau kita perhatikan, saudara, motivasi yang tadi saya sebut, saudara, tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan mereka yang paling dasar, yaitu apa? Hati yang rusak karena dosa. Hati yang rusak karena dosa itu tidak bisa disembuhkan dengan ramalan, saudara. Hati yang rusak karena dosa nggak bisa disembuhkan oleh motivator, nggak bisa. Karena motivator atau motivasi hanya mengubah perilaku dari luar, tapi tidak akan pernah bisa mengubah hati kita. Hati yang rusak karena dosa hanya bisa diselesaikan oleh Injil Kristus. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini yang kita percaya sebagai orang Kristen, saudara. Ini Roma 10 ayat 17. Itu salah, saudara ya. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari apa yang didengar. Dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus. Jangan pergi ke tempat-tempat ramalan untuk melihat nasib kita. Jangan, saudara. Gak usah percaya ramalan-ramalan bintang, saudara. Karena apa? Tidak ada yang bisa menyembuhkan hati dan batin kita sedahsyat Injil Kristus, saudara. Jadi Kristus dan firman-Nya lah yang paling kita butuhkan di dalam hidup, saudara. Itu yang paling kita butuhkan. Dan kalau saudara perhatikan ya, yang paling menyedihkan adalah cukup banyak juga gereja-gereja yang mulai meragukan kuasa firman. Banyak gereja yang mulai ragu bahwa Alkitab itu sudah sangat cukup untuk mengubah kehidupan seseorang. Untuk bisa seseorang itu mengenal Tuhan cukup dengan Alkitab, saudara. Banyak gereja-gereja yang sudah mulai meragukan kuasa firman. Ya, perhatikan,
Di mimbar-mimbar yang ada begitu banyak orang-orang yang mengajarkan kebaikan tapi tanpa Kristus. 3 langkah hidup berkemenangan tapi isinya gak ada Yesusnya, saudara. Mirip sekali dengan motivator, saudara. Gak ada bedanya. 5 langkah hidup bahagia tapi langkah-langkahnya persis dengan dunia, saudara. Gak ada tentang Kristus dan salibnya di dalam pesannya. Sekarang ini semuanya berusaha ke arah melakukan kebaikan tanpa Tuhan. Karena banyak orang alergi dengan Yesus, saudara. Padahal kalau saudara perhatikan, kebaikan tanpa Tuhan itu slogannya orang ateis, saudara. We can be good without God. Kita bisa jadi orang baik tanpa Tuhan. Dan itu betul, saudara. Kalau tujuan kita hanya untuk menjadi baik, gak perlu jadi Kristen, saudara. Di luar Kristen pun banyak yang sudah baik. Betul, saudara ya. Kadang kita lihat agama-agama yang bahkan jauh lebih baik, saudara. Nah, tapi Yesus datang bukan untuk mengubah kita yang tidak baik menjadi baik. Bukan hanya itu. Yesus datang karena apa? Karena rohani kita mati, saudara. Dan kematian rohani hanya bisa dibangkitkan oleh Kristus Yesus. Banyak gereja yang mulai menggunakan cara sekuler, saudara. Saya pernah baca satu artikel gereja di luar negeri yang begitu berkembang pesat, saudara. Kemudian ada pendeta yang tanya kepada gembalanya, kok bisa gerejanya berkembang? Ya, terus gembalanya bilang kayak gini, oh ya di gereja ini kita mengajarkan ya udah pengajaran itu firman Tuhan yang murni. Terus pendetanya gini, oh saya nggak percaya itu. Pendetanya bilang seperti itu, saya nggak percaya, pasti harus ada cara-cara yang lain karena firman saja tidak cukup. Luar biasa, saudara. Itu yang terjadi. Ya, sehingga apa? Banyak gereja mulai menggunakan cara-cara dunia agar terlihat menarik, saudara. Ya, makanya kalau kita lihat di luar negeri itu banyak sekali gereja tapi mirip klub malam, banyak, saudara. Tujuannya untuk merangkul mereka, tapi sama persis dengan cara dunia. Ya, semua dilakukan karena apa? Gereja mulai berpikir, kalau Alkitab saja kayaknya nggak menarik. Harus ada cara-cara lain. Kalau ngajarin firman Tuhan saja nanti jemaat tidak tertarik, gak mau datang ke gereja. Harus ada cara-cara lain. Yesus saja tidak cukup. Wah, ini berbahaya sekali. Gereja yang seharusnya mengajarkan firman Tuhan yang murni justru mulai ragu dengan kuasa firman. Dan mulai berpikir bahwa memberitakan Yesus saja tidak cukup. Nah, itulah sebabnya, saudara, di gereja kita, ya, kita mengangkat tema firman Tuhan sebagai dasar hidup. Semangat apa yang mau kita bawa di dalam tema ini, saudara? Karena kita mau kembali lagi kepada Alkitab. Injillah pusat kehidupan kita. Apa yang harus saya lakukan? Saya lihat dulu ke dalam firman Tuhan. Saya harus berespon apa? Saya lihat pada firman Tuhan. Ketika ada orang yang jahat sama saya lihat firman Tuhan bilang apa? Ketika saya mau mengetahui pengharapan apa yang ada di dalam hidup ini, saya lihat firman Tuhan, bukan lihat ramalan, saudara. Jadi Alkitab, gereja kita percaya bahwa Alkitab lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas kita. Amin, saudara. Ya, ini yang mau kita angkat, saudara. Ya. Nah, saya nggak bilang ilmu-ilmu lain di luar Alkitab itu tidak ada manfaatnya. Enggak, saudara ya. Tetap ada manfaatnya karena semua kebenaran itu milik Tuhan. Tapi kalau kita lari keluar Alkitab karena kita percaya Alkitab itu tidak cukup, kita sudah salah paham dengan Alkitab, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau saudara baca kisahnya jemaat pertama di Kisah Para Rasul, ya, gereja mula-mula pada waktu itu benar-benar menggoncangkan dunia pada waktu itu. Atau Yerusalem lah paling enggak. Ya. Karena apa? Tiba-tiba dalam beberapa hari ada 3.000 orang ditambahkan. Dalam beberapa hari lagi ada 5.000 orang yang ditambahkan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengundang artis? Enggak, saudara. Apakah mereka bikin KKR besar-besaran? Tidak. Apakah ada lighting seperti gereja kita pada waktu itu? Enggak ada, saudara. Ada AC pada waktu itu. Mereka panas-panasan, saudara. Mereka bahkan beribadah di tengah tekanan. Minggu ini datang sama teman saya, minggu depan temannya udah enggak ada karena udah dibunuh. Tapi apa yang terjadi?
mereka tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya itu yang mereka lakukan. Sehingga lewat cara hidup mereka, ribuan orang bertobat, saudara. Firman Tuhan sudah sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Alkitab sudah sangat lebih dari cukup. Nah, kita akan melihat dari ayat 2 Timotius tadi 3 ayat 16 secara cepat saja, saudara. Ya. Apa yang Alkitab katakan bahwa Alkitab itu cukup bagi kita, saudara. Yang pertama, ya, Alkitab mengajarkan kebenaran. Ya, Alkitab mengajarkan kebenaran. Nah, di ayat yang tadi kita baca, yang pertama dikatakan firman Tuhan atau Alkitab, ya, yang kita miliki itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, kalau saudara perhatikan kata mengajar di situ menggunakan kata didaskalia, yang artinya penekanannya itu pada isi pengajarannya. Isi pengajarannya. Ya. Jadi Alkitab ini berisikan pengajaran-pengajaran yang bisa menuntun kita untuk hidup benar. Tidak perlu lagi sumber yang lain. Alkitab sudah sangat cukup untuk menuntun kita untuk bisa hidup benar. Karena Alkitab berisikan pengajaran-pengajaran yang bisa menuntun kita, mengajar kita hidup di dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu cukup untuk mengajarkan kita seluruh kebenaran, saudara. Alkitab itu cukup bagi kita untuk bisa menjauhi dosa dan kecemaran dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara menghidupi, maksudnya kalau saudara melakukan firman Tuhan yang saudara baca ayat apa terus saudara lakukan, semakin kita tenggelam di dalam pengajaran firman, yang terjadi apa? Kita akan semakin menjauhi dosa. Itu yang terjadi. Ya. Perhatikan Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, perhatikan janji di sini bukan janji Tuhan kekayaan, bukan, saudara ya. Bahasa aslinya adalah firman Tuhan. Di dalam hatiku aku menyimpan firman Tuhan supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Artinya apa, saudara? Semakin lengkap pengetahuan kita tentang Alkitab, semakin kita tidak mudah terkena godaan, pelanggaran, dan dosa. Alkitab sudah sangat cukup bagi kita untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Dan ini penting, saudara, pengetahuan tentang Alkitab. Makanya bulan lalu kita belajar pentingnya punya saat-saat teduh. Hosea 4 ayat 6, firman Tuhan pernah katakan, umatku binasa karena tidak mau mengenal Tuhan. Karena bangsa Israel menolak untuk tinggal di dalam kebenaran firman, Israel akhirnya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi cara terbaik untuk bisa lepas dari jerat dosa adalah terus-menerus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal ini juga kita pernah bahas, saudara. Tinggallah di dalam kebenaran firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah sebabnya saya katakan, saudara, Alkitab cukup bagi kita untuk mengajarkan kebenaran dan menghindari kita melakukan dosa. Ya. Yang kedua, Alkitab menegur dosa dan kesalahan. Ya, ini dari 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, saudara ya. Alkitab menegur dosa dan kesalahan. Ada dua aspek yang firman Tuhan tegur di sini, ya. Setiap kali Alkitab bicara tentang menegur pasti tentang perilaku dosa atau tentang pengajaran sesat, saudara. Ya, pasti itu. Ya. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayat 2 di situ katakan, ini suratnya Paulus kepada Timotius, saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Beritakanlah firman, tegurlah, artinya firman Tuhan punya kuasa untuk bisa menegur dosa dan kesalahan. Jadi di sini Paulus menyuruh Timotius untuk menegur jemaatnya di Efesus pada waktu itu, karena mereka banyak yang melakukan dosa, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, firman Tuhan itu punya kuasa untuk menelanjangi kita, untuk menyingkapkan apa yang salah dalam kehidupan kita. Maka kalau saudara perhatikan, semakin kita baca Alkitab,
kita akan semakin disadarkan akan kesalahan dan dosa kita. Semakin kita baca Alkitab, Alkitab katakan pembohong, pembunuh, pezina, ada di situ bahkan dikatakan banci dan lain sebagainya, saudara, tidak akan pernah menerima warisan kerajaan Allah, tidak akan mendapat kerajaan Allah. Semakin kita baca itu, wah, hati kita semakin gak nyaman, saudara. Karena Alkitab sedang menelanjangi kita. Dengan harapan kita akan berbalik kepada Tuhan dan bertobat, saudara. Jadi Alkitab cukup bagi kita untuk menunjukkan apa yang salah dalam kehidupan kita. Dalam hal ini dosa, saudara. Dengan harapan kita akan bertobat dari dosa-dosa kita. Saudara pernah baca Alkitab terus waktu bicara tentang pengampunan, bicara tentang iri hati, bicara tentang kekudusan, hati kita kayak kerasa tidak tenang. Nah itu Alkitab sedang menusuk hati kita. Supaya kita itu berbalik dan bertobat. Jadi kemungkinan besar Tuhan itu sedang bekerja untuk menegur kita. Dan kalau Tuhan sudah menegur kita, itu artinya Tuhan sayang dengan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, ya ada 4, nanti satu lagi sebentar lagi, saudara ya. Alkitab mengoreksi tingkah laku, saudara. Luar biasa, saudara ya. Jadi jangan pernah berpikir Alkitab itu tidak relevan dalam kehidupan kita. Enggak. Semua permasalahan pergumulan kita, jawabannya ada di dalam Alkitab, saudara. Ya. Alkitab mengoreksi tingkah laku. Jadi tidak hanya menyatakan dan menegur perilaku dosa, Alkitab juga mampu untuk mengubah perilaku kita. Tidak hanya memberitahu, tapi Alkitab itu punya satu kuasa yang bisa mengubah hati kita. Nah, kata memperbaiki kelakuan di sana menggunakan kata evanorthosis yang artinya adalah meluruskan. Ya, meluruskan itu saudara tahu pernah mungkin nimbang di rumah, tapi timbangannya itu harus disetting ulang dulu ke angka 0 karena mungkin saudara curang 10 kilo gitu ya untuk menghibur diri gitu. Oh ya, udah oke gitu. Nah itu namanya kalibrasi, saudara. Dikalibrasi lagi maksudnya di reset ulang. Karena nggak benar ukurannya, saudara. Nah jadi ternyata, saudara, Alkitab itu punya kuasa untuk mengkalibrasi hati kita. Oh iya salah ya saya, disadarkan. Setelah disadarkan, Alkitab ini punya kuasa untuk mengarahkan kita, mengubah perilaku kita, saudara. Ya. Nah perhatikan perkataannya Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 3, menarik sekali, saudara. Tuhan Yesus pernah bilang kayak gini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah bersih karena firman yang dikatakan Yesus kepada kita. Perhatikan saudara, di dalam dunia ini adakah metode-metode terapi, metode-metode hipnoterapi, adakah program-program dari para ahli yang bisa membersihkan hati manusia? Gak ada, saudara. Itu cuman firman Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Ya, jadi kita salah paham kalau kita menganggap bahwa firman itu tidak berkuasa. Firman bisa membersihkan hati kita. Dia memberitahu kita apa yang salah. Dan firman punya kuasa untuk mengubah perilaku kita, saudara. Karena dia mengubah hati kita. Sumber masalahnya kan hati kita, saudara ya, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga iri hati, akan benci, banyak lain sebagainya. Ada rencana-rencana jahat dalam hati kita. Itu karena hati kita sudah tidak bersih lagi karena dosa. Yesus katakan, karena firman hati kita bisa bersih. Di sini kita melihat pentingnya kita tenggelam di dalam kebenaran firman. Di sini kita lihat pentingnya baca Alkitab, saudara. Amin, saudara. Terus baca Alkitab, saudara ya. Karena semakin kita banyak baca kebenaran firman, semakin kita dibersihkan oleh kebenaran firman. Tuhan Yesus pernah berkata waktu dia berdoa untuk murid-muridnya dan untuk kita juga, saudara. Dia berkata, kuduskan mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Nah, yang terakhir, ya sudah terakhir, saudara ya. Alkitab mendidik kita di dalam kebenaran. Nah,
Ini adalah proses lain di mana firman Tuhan mentransformasi pemikiran dan tingkah laku kita. Jadi firman ini bisa mentransformasi pemikiran dan tingkah laku kita. Nah, di sini kata mendidik di sini pakai kata paidion. Nah, di tempat-tempat lain paidion ini artinya itu anak atau anak-anak. Ya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya ayat ini menjelaskan bahwa firman Tuhan mendidik orang-orang percaya kita, ya. Jadi Alkitab ini seperti orang tua atau guru yang mendidik anaknya. Nah, itu Alkitab, saudara. Kita bisa mendapatkan pendidikan di sana. Dari bayi rohani sampai dewasa rohani, Alkitab melatih dan mendidik orang-orang percaya dalam hidup yang ilahi, ya, di dalam koridor kekudusan. Itu Alkitab bisa mendidik kita. Jadi dari sini kita tahu betapa sekali lagi pentingnya membaca Alkitab, saudara. Boleh baca buku-buku pengetahuan yang lain, tapi yang paling utama kita harus baca Alkitab. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Alkitab, kalau diibaratkan Alkitab adalah sebuah makanan, itu Alkitab itu nutrisi makro, saudara. Itu yang paling utama, ya. Itu adalah nutrisi yang sangat sehat bagi manusia rohani kita. Di dalam Matius 4 pasal 4, di situ Tuhan Yesus pernah katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini bicara tentang makanan. Yesus sedang membandingkan firman Tuhan dengan makanan. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Yesus mau bilang kayak gini. Ya, firman Tuhan itu kalau kita nggak baca firman sama dengan kita itu nggak makan. Tubuh kita nggak berfungsi. Tapi firman Tuhan jauh lebih penting bahkan. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makan, saya nggak tahu berapa hari ya, 40 hari, 30 hari tanpa makan. Tapi kita tidak bisa hidup sehari pun tanpa firman, saudara. Ya, karena firman adalah nutrisi bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 katakan Petrus berkata bahwa kita harus merindukan nutrisi firman Allah sama seperti bayi yang selalu menginginkan air susu. Jadi kita tuh harus menginginkan firman Allah sama seperti bayi yang menginginkan susu. Bayi itu selalu, apalagi bayi baru lahir, 1-2 jam sudah minta susu, saudara. Kita harus seperti itu, haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan perhatikan, Yakobus 1 ayat 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, saudara. Jadi ketika kita menerima firman dengan hati yang lemah lembut, artinya kita itu membaca firman dengan motivasi saya ingin diajar oleh kebenaran firman, maka apa yang terjadi? Firman itu akan mendidik dan mengubah kita. Ketika kita menerima firman dengan lemah lembut, hati yang ingin diajar, firman itu akan mentransformasi hati dan pikiran kita. Dan ketika hati dan pikiran kita ditransformasi, perilaku kita secara otomatis pasti berubah, saudara. Karena perubahan perilaku dimulai dari dalam, saudara. Ya. Jadi disinilah kita belajar bahwa perenungan dan belajar firman Alkitab itu sangat penting. Karena sangat erat kaitannya dengan kesehatan rohani kita. Ayat yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, yaitu Injil Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, perhatikan saudara, di sini Petrus berbicara tentang pentingnya secara terus-menerus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu baru, betul saudara ya? Berapa banyak di sini yang pernah baca ayat yang sama, tapi dapatnya selalu baru, saudara. Nah, itu yang terjadi. Petrus bilang, gak apa-apa, sekalipun kamu sudah tahu, sudah benar, imanmu sudah kuat. Tapi penting selalu bagi kita untuk diingatkan secara terus-menerus. Meski kita sudah tahu dan sudah pernah baca,
Penting bagi kita untuk selalu terus diingatkan oleh Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Karena kita suka lupa, saudara. Ya. Karena jiwa kita ini perlu disegarkan setiap hari. Kita butuh Alkitab dan firman Tuhan setiap hari. Jadi di sini kita belajar Alkitab itu cukup bagi kita untuk selalu menyegarkan keadaan spiritualitas kita. Saudara yang sore hari ini sedang letih lesu berbeban berat, coba baca firman Tuhan, saudara. Tiba-tiba hati kita disegarkan kembali. Tiba-tiba hati kita bilang, ini yang selama ini saya cari. Karena memang Alkitab itu sudah lebih cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Amin, saudara. Kesimpulannya, nah, kita hidup di zaman yang memaksa kita untuk berpikir bahwa Alkitab itu tidak cukup. Kita selalu digoda akan hal ini, aduh kayaknya nggak bisa jawab permasalahan saya. Ya. Jadi kita selalu merasa harus ada sumber lain selain Alkitab. Tapi hari ini kita belajar bahwa Alkitab sudah lebih dari cukup untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Untuk mengenal Allah, untuk mengenal Kristus, untuk mengenal tujuan hidup kita, untuk mengetahui siapa kita di dalam Tuhan. Cukup. Untuk memberikan kita kekuatan di kala susah. Untuk memberikan kita penghiburan di kala duka. Cukup, saudara. Oleh karena itu, teruslah gali kebenaran firman Tuhan. Jumpai Kristus di setiap pembacaan firman. Ketika kita berjumpa Kristus di dalam Alkitab yang kita baca, maka firman akan mentransformasi hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Mau baca Alkitab setiap hari, saudara? Sudah lebih dari cukup. Ya, Alkitab itu cukup, gak perlu lagi percaya tahayul, gak perlu lagi percaya ramalan-ramalan tentang hidup kita, gak perlu, saudara. Alkitab itu cukup untuk memberikan kita pengharapan, kekuatan, penghiburan. Alkitab cukup untuk memberitahu kita bahwa jalan keselamatan hanyalah di dalam Kristus. Dan Alkitab cukup bagi kita untuk memberikan kita hikmat di tengah permasalahan dan pergumulan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.